ini lo akan mempelajari tentang rumus-rumus segitiga ya. Di rumus itu ada sin, ada cos, jadi ada trigonometrinya juga. Nah, tapi sebelum kita jauh-jauh ke sana, gue pengen review dikit tentang definisi segitiga. Apa sih segitiga itu? Nah, ini dia nih definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar. Ingat, dia bangun datar, bukan bangun ruang. Berarti dia dimensi 2 ya. Oke, bangun datar yang dibentuk dari 3 ruas garis. Perhatiin nih, 3 ruas garis, bukan 3 garis. Kenapa? Kalau garis itu tahi nggak ke sana, tahi nggak ke sini ya. Jadi nggak ada ujungnya kalau garis itu. Kalau ruas garis ada ujungnya ya. 3 ruas garis yang saling bertemu pada kedua ujungnya gitu. Jadi dia punya ujung. Nih misalkan ruas garis yang pertama, ini ruas garis yang kedua, dan ini ruas garis yang ketiga. Jadi deh segitiga gitu. Oke, biasanya nih ya, segitiga itu ini memiliki sisi kan. Sisinya itu adalah 3 ya. Nah, sisi-sisi itu biasanya dinamain dengan huruf kecil. Misalkan A kecil, B kecil, C kecil gitu ya. Itu biasanya penamaan sisi. Oke. Nah, karena biasanya kita menamakan garis juga pakai huruf kecil. Oke. Terus untuk sudut ya, itu biasanya gini, kalau di sini A, sudut di sini itu adalah sudut A besar ya, karena biasanya menamakan titik itu pakai huruf besar. Terus di sini juga kalau B ya, depannya tuh di sini B besar. Kalau C di sini juga C besar. Ya. Nggak selalu kayak gitu sih. Bisa juga pakai alfa, beta, dan gamma. Itu juga umum, alfa, beta, gamma. Tapi paling enak adalah kalau kita di sini A, maka alfanya di sini gitu. Jadi pas tuh bersesuaian. Kalau di sini B, berarti di sini betanya di sini. Kalau di sini C, berarti gammanya di sini. Nah, sekarang kita pakai alfa, beta, gamma aja dulu. Oke. Nah, terus by the way, lo masih ingat nggak? Jumlah alfa tambah beta tambah gamma itu berapa sih? Iya, dia itu selalu 180 derajat ya. Jumlah sudut pada segitiga itu selalu 180 derajat. Nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Jadi bentuk segitiga mau kayak apa juga selalu 180 derajat. Misalnya gini, bentuknya mau kayak gini ya, bentuknya mau kayak gini, kayak bentuknya mau gini, ini selalu sudutnya 180 derajat kalau garisnya lurus ya. Kalau segitiganya benar, kalau segitiganya mencong-mencong ya enggak juga sih. Oke, jadi kira-kira kayak gitu deh. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibentuk dari 3 ruas garis yang saling bertemu pada kedua ujungnya, sehingga menghasilkan sudut-sudut yang 180 derajat kayak gini. Oke? Dan keliling segitiga, mungkin lo udah bosan duluan, karena lo pasti udah tahu kalau segitiga itu luasnya adalah apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Iya benar. Nah, tapi lo harus bisa juga nih nurunin. Dapat dari mana sih setengah kali alas kali tinggi itu? Oke. Sebelumnya gue mau ingetin dulu bahwa segitiga kalau kita bagi berdasarkan sudutnya itu ada 3 jenis. Pertama itu adalah segitiga apa nih namanya? Segitiga lancip. Karena semua sudutnya lancip ya. Terus yang kedua itu segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya itu adalah siku-siku. Yang ketiga itu segitiga apa nih namanya? Tumpul. Karena salah satu sudutnya tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat ya. Gitu. Jadi ini sudutnya tumpul nih salah satunya. Ini siku-siku ya, salah satunya siku-siku. Kalau yang ini semuanya lancip. Nah, sekarang mencari luas itu paling enak ngebuktiinnya dari yang mana dulu sih? Oke, kalau gue sih
waktu SD ya. Seingat gue paling gampang ngebuktiin luas ini nih itu dari segitiga siku-siku. Kenapa? Coba lihat. Kalau gue punya suatu persegi panjang misalkan, ini panjang kali lebar ya. Mencari luasnya itu adalah panjang kali lebar. Tinggal dikaliin aja gue dapat luas. Oke. Terus sekarang kalau gue mau mencari segitiga, tinggal diapain? Ya tinggal gue belah dua aja. Set. Nah, inilah segitiga siku-siku. Gitu kan? Ya. Oh, jadi rumusnya itu adalah ini nih alas. Ini tinggi, ya. Oke, jadi alas kali tinggi itu tuh sebenarnya persegi panjang ini nih. Tapi pas dibagi dua, seret. Dia jadi apa? Dia jadi segitiga. Gitu. Bisa ya? Oke, itu satu. Kalau segitiga tumpul gimana? Nah, sebenarnya konsepnya sama aja. Karena segitiga tumpul itu dibangun dari apa sih? Dia mirip apa nih? Oke, kalau gue gambar gini, set, 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 ini apa sih? Apa nih? Jajaran genjang ya? Jajaran genjang ya. Jajaran genjang itu juga punya panjang dan dia juga punya tinggi, ya nggak sih? Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luas jajaran genjang, diapain sih? Panjang kali tinggi, gitu kan? Inilah luasnya. Nah, segitiga tumpul juga gitu. Alas kali tinggi, terus dibagi dua. Set. Gitu. Inilah segitiganya. Ini tadi ini ya segitiganya. Oke. Jadi alasnya itu tetap yang ini. Tingginya dari sini ke sini gitu kan. Itu karena dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Oke, yang lancip gimana? Yang lancip juga sama aja. Karena ini prinsipnya adalah jajaran genjang juga. Ya. Ini gue bikin jajaran genjang kayak gini. Set. Oke. Ini panjang. Ini tingginya ini ya. Luasnya itu adalah panjang kali tinggi. Itu adalah luas jajaran genjang. Terus kalau gue mau mencari luas segitiga, tinggal diapain? Iya, belah aja. Set. Nah, jadinya alas kali tinggi dibagi dua. Inilah luas segitiganya. Gitu. Bisa ya? Oke, itu baru luas. Kalau keliling gimana? Ya, kalau keliling mah gampang. Keliling itu tinggal apa? Jumlah semua sisi. Jadi misalkan di sini A, di sini B, di sini C, ya udah keliling itu adalah A tambah B tambah C. Gitu. Bisa ya? Jadi gini, teorema Heron itu terkait sama luas segitiga ya. Kita udah tahu kalau luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, tapi ini tuh bisa dipakai kalau tentu aja kalau tingginya tahu. Iya nggak sih? Nah, kadang-kadang tinggi itu susah dicari. Kalau dia lagi susah dicari, kita bisa pakai rumus lain. Nah, disinilah teorema Heron dipakai. Dia dipakai ketika kita ketemu suatu segitiga yang sembarang ya. A, B, C ya. Dia rada sembarang gitu. Nyari tingginya agak-agak susah nih. Ya udah kalau gitu kita pakai rumus yang ditemuin sama si Heron ini atau Hero. Nih nama orangnya Hero atau Heron gitu ya. Rada nggak jelas juga nama sebenarnya siapa. Yang pasti dia udah jadul banget. Dia tuh lahir tahun 10 setelah Masehi. Tua banget ya. 2000 tahun yang lalu. Iya, 2000 tahun yang lalu. Dia orang Yunani, tinggal di Alexandria. Jadi orang Yunani zaman dulu tuh emang gokil lah matematikanya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi teorema Heron tuh gimana? Gini. Nah, luas segitiga menurut teorema Heron itu bisa dicari dengan persamaan ini, ya. Jadi luasnya itu adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang
C. Dengan catatan S-nya itu adalah apa? Ini nih. S itu adalah setengah keliling. Jadi si S-nya itu adalah setengah dari A tambah B tambah C. Gitu. Bisa ya? Nah, di sini udah biasa lah ya. Lo udah tahu juga pastinya. Kalau di sini A, B, C, maka persamaan Pitagoras itu gimana? Iya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Sini gue mau review dikit Pitagoras triplet ya, triplet Pitagoras. Kalau misalkan A-nya 3, B-nya 4, C-nya berapa? 5. Ini sering banget nih keluar di soal. Jadi lo harus biasain 3, 4, 5 udah hafalan, nggak perlu ngitung lagi. Oke. Berikutnya kalau di sini 5, 12. Nah, C-nya berapa? 13. Bisa ya? Oke, kalau misalkan di sini 7, di sini 24, C-nya 25. Kalau di sini 8, di sini 15, di sini 17. Nah, pasangan-pasangan ini harus lo biasain untuk hafal. Oke? Karena sering banget nanti keluar di soal. Ya. Dan ini akan menghemat waktu lo banget kalau misalkan lo bisa apa? Ya bisa hafal. Daripada coba aja bayangin 8 kuadrat tambah 15 kuadrat diakarin. Ya, mampus deh. Lama ya ngerjainnya ya. Oke, tapi kalau misalnya lo udah hafal nih 8, 15, 17 enak gitu. Oke. Jadi biasain deh untuk yang ini. Terus selain itu ada lagi segitiga istimewa ya. Segitiga istimewa yang sering dipakai di sin cos tangan yaitu adalah yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat. Oke. Ingat bahwa ini dibangun dari segitiga apa? Sama sisi ya. Segitiga sama sisi yang sisinya enaknya kita ambil 2 aja. 2. Kenapa 2? Supaya ini kalau kita bagi 2 jadi 1. Dan sininya itu adalah akar 3. Ini juga triplet Pitagoras nih. Ya. 1, akar 3, dan 2. Gitu. Terus sama satu lagi. Kalau dia persegi ya. Di sini 1, di sini 1. Sisi miringnya berapa? Akar 2. Berarti ini triplet juga 1, 1, akar 2. Ini sering dipakai untuk sudut berapa? 45 derajat. Oke, bisa ya? Nah, terus dalam perhitungan trigonometri, lo harus bisa memanfaatkan konsep kesebangunan juga. Masih inget gak? Oke, maksudnya gini. Lo udah tahu nih, kalau misalkan di sini 3, di sini 4, di sini 5, ya. Sekarang kalau misalkan gue tanya gini. Kalau di sini 6, di sini 8, di sini berapa? 10. Kenapa bisa dapat 10? Iya, karena segitiga ini sebangun sama ini. Ya nggak sih? Tinggal kita kali dengan 2. Gitu kan? Nah, kalau misalkan gue punya 3, 3, 4, 4. Berarti sisi miringnya berapa? Iya, 5, 5. Karena pasti sebangun. Gitu. Oke. Nah, sekarang misalkan gue punya sesuatu nih. Gue punya di sini berapa ya? Misalkan di sini 20. Terus di sini 20 akar 3. Oke. Kira-kira sisi miringnya berapa? Nah, kalau lo terpancing untuk menghitung pakai Pitagoras, ini akan buang-buang waktu lo, men. Ya. Ini nggak enak banget nih hitung kayak gini. Angkanya gede apa segala macam. Cara yang lebih oke, itu adalah dengan menyadari bahwa ini sebangun sama segitiga yang lo udah tahu sebelumnya. Oke. Atau gini aja deh. Lo lihat bahwa ini 20, ini 20 juga, ya. Kita bagi 20 aja deh. Kalau kita bagi dengan 20, ini jadi 1, ini jadi akar 3. Iya nggak sih? Nah, kalau lo cari sisi miringnya, lo akan dapat 1 akar 3. Di sini adalah 2. Nah, kalau gitu, ini tinggal diapain? Kali lagi dengan 20. Oh, berarti 2 kali 20, 40. Gitu. Kebayang ya? Oke, jadi poin gue di sini adalah, meskipun lo udah tahu tentang rumus Pitagoras ini,
jangan langsung pakai aja ya. Lo harus gabungin dengan konsep-konsep yang lain supaya ngitungnya juga nggak beribet. Oke? Trigonometri ya. Gue mau review dulu aja kok. Tenang aja. Ini masih simple. Oke, jadi kalau misalnya gue punya A, B, dan C di sini dan di sini theta, kita review dikit. Sin theta itu sama dengan apa? Iya, A per C. Kalau cos theta? B per C. Nice. Kalau tangen theta? A per B. Oke, sip. Nah, sekarang kalau gitu gue pengen tanya. Misalkan gue punya segitiga kayak gini. Terus gue punya panjang dari sini itu adalah K. Dan di sini adalah theta. Kalau gitu, tinggi ini berapa? Gimana cara kita mencarinya? Bisa? Oke, coba kita review lagi. Tadi lo udah tahu nih bahwa A per C itu adalah sin theta. Sekarang kalau gitu tinggi ini gimana? Ya iyalah, jelas dia adalah apa? K dikalikan dengan sin theta. Ya nggak sih? Ya kan? Kan ini dibagi ini harus sama dengan sin theta. Ya berarti ini sama dengan K sin theta, ya nggak? Oke, bisa ya? Oke, sekarang kalau gitu alasnya ini apa? Kebayang? Alasnya itu adalah K dikalikan dengan cos theta ya. Karena ini dibagi ini ya, B per C itu adalah apa? Cos theta ya. Jadi ya jelas lah ini adalah K dikali cos theta. Oke, gue mau ingetin ini gini gimana? Nah, yang ditanya itu adalah ini nih. Berarti gimana? Bisa ya? Ini K. Kalau gitu yang ini adalah cos theta, K kali cos theta. Kalau gitu yang ini apa nih? Coba pikir, ini theta ya. Tetanya di sini kan. Berarti kalau tetanya di situ, kalau kita putar dikit, ini dibagi ini, itu apa sih? Depan sudut dibagi sisi miringnya kan. Sekarang segitiganya jadi ini kan. Ya, depan sudut bagi sisi miring itu apa? Sin theta. Oh, berarti ini adalah K cos theta ya dikali sin theta. Gitu. Bisa ya? Oke. Ya, coba lagi. Misalkan gue punya segitiga kayak gini. Set. Ya. Kita mau mencari tinggi nih sekarang. Ya. Di sini misalkan K, di sini theta. Nah, pertanyaannya, tingginya ini dinyatakan dalam K sama theta. Berarti apa? Oke, kalau segitiga kayak gini berarti kalau yang ini K cos theta, ya dari sini ke sini K cos theta, berarti dari sini ke sini itu pasti apa? K kali sin theta. Bisa ya? Oke, misalkan di sini M deh, M. Terus jangan M, nggak enak lihat ya. P aja, P. Terus di sini misalkan alfa. Nah, berarti kalau gitu yang ini apa? P cos alfa. Sip. Tingginya gimana? P dikalikan dengan sin alfa. Oke, nice. Nah, di video berikutnya kita akan bergantung sama konsep ini nih untuk melihat aturan sin. Nah, sekarang kita masuk ke aturan sin nih. Oke, jadi gini ceritanya. Kalau kita buat suatu segitiga, set kayak gini ya. Dan kita buat sisinya misalkan di sini A, di sini B, terus dari sini ke sini itu adalah C. Nah, kenapa C-nya gue buat kayak gitu? Karena ini gue mau cari tingginya. Nah, ini tegak lurus. Jadi ini adalah tinggi ya. Oke, terus kita bikin sudutnya pakai simbol apa enak ya? Alfa aja deh. Jadi alfa di depannya A, terus beta itu di depannya B. Oke. Nah,
sekarang gue mau tanya dulu nih. Tingginya ini kalau dinyatakan dalam A dan beta, itu adalah apa sih? Ya, di video sebelumnya lo udah belajar ya. Tingginya itu bisa dinyatakan dalam A dikalikan dengan sin beta. Oke, nice. Sementara kalau dinyatakan dalam beta dan alfa, maka tingginya itu adalah B dikalikan dengan sin alfa. Ya nggak? Nah, inilah cikal bakalnya aturan sin. Karena di sini kita dapat hubungan A sin beta itu sama dengan apa? B sin alfa. Sehingga kita dapat hubungan A dibagi sin alfa sama dengan B dibagi sin beta. Inilah yang disebut dengan aturan sin gitu. Nah, kalau lo cari lagi untuk tinggi yang satu lagi, misalkan ini ya, gitu. Terus di sini ambil sudutnya itu adalah gamma, maka lo akan dapat lagi bahwa B per sin beta itu akan sama dengan C per sin gamma. Jadi kita akan dapat hubungan kayak gini nih. Nah, inilah aturan sinus secara lengkap. Gitu ya. Jadi ternyata perbandingan antara sisi dan nilai sinus dari sudut yang berseberangan ternyata sama nih di semuanya. A banding sin alfa itu sama dengan B banding sin beta itu sama dengan C banding sin gamma. Itulah sebabnya kita nulis sudut dan sisi, ya, menamakan sudut dan sisi bagusnya itu adalah yang bersesuaian. Jadi kalau alfa di sini seberangnya A, beta di sini seberangnya B, gamma di sini seberangnya C. Atau bisa juga kalau di sini A, di sini B, di sini C, rumusnya jadi A per sin A sama dengan B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Ya, sama aja, nih cuma masalah penamaan sudut aja. Oke, kebayang ya konsepnya ya. Luas segitiga itu basicnya adalah setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi, ya. Ini anak SD juga tahu lah ya. Nah, sekarang kita kembangin nih konsep luas segitiga ini menggunakan aturan sin. Oke, jadi gini. Misalkan kita punya segitiga kayak gini, ya. Terus di sini ada B, di sini ada A. Oke. Terus di sini ada sudut. Sudutnya itu adalah sudut gamma kalau gitu kan. Ya, di sini C soalnya. Nah, bisa nggak sih kita mencari luas segitiga kalau cuman ini yang diketahui? Ya bisa lah. Caranya gimana? Ya cari dulu tingginya, ya nggak sih? Iya, cara nyari tinggi gimana? Ya pakai konsep trigonometri ya. Tinggi ini bisa dicari dengan B dikali sin gamma. Ya udah, B kali sin gamma gitu. Berarti luas segitiga yang tadinya setengah kali alas kali tinggi bisa kita cari dengan luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Cuman tingginya itu adalah B sin gamma. Selesai deh. Nah, rumus ini juga bisa kita kembangin untuk berbagai bentuk. Misalkan gue bikin gini deh. Ini tadi gue bikin A, B, dan gamma. Sekarang kalau gue bikin A sama C, berarti di sini siapa? Iya, kalau di sini A, di sini C, berarti di sini beta ya. Karena B-nya itu adalah di sini, gitu. Kalau gitu, sama juga kan? Ya nggak? Mencari tingginya itu adalah C
sin beta. Kalau gitu luas segitiganya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya itu adalah C sin beta. Gitu. Oke. Terus lagi, misalkan gue punya segitiga lagi. Kali ini sisi yang diketahui itu adalah B sama C. Di sini B, di sini C. Berarti sudut di sini itu adalah alfa. Ya. Kalau gitu, mencari tingginya lagi-lagi itu adalah C dikalikan dengan apa? Sin alfa gitu kan. Berarti rumus luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Gitu. Secara general, kita bisa bilang rumus segitiga itu apa sih? Sama semua, ini kan tiga-tiganya sebenarnya sama-sama aja, ya nggak sih? Iya, jadi intinya cuman asal ada sisi, ada dua sisinya, terus diketahui sudutnya. Dengan syarat apa? Sudut yang harus diketahui itu adalah sudut, apa nih namanya? Sudut apit antara kedua sisi. Kalau misalkan ini nggak diketahui, terus yang diketahui yang ini, ya sama aja, nggak bisa dicari juga, gitu kan? Oke, jadi kalau diketahui dua sisi dan satu sudut apit, maka kita bisa menghitung luas segitiga dengan rumus-rumus ini. Bisa ya? Di sini misalkan sisinya A, di sini B, di sini C. Oke, di bagian ini gue bakal nunjukin penurunan atau pembuktian aturan cos. Nah, tapi gue sangat menyarankan buat lo untuk cobain dulu ya. Cobain buktiin sendiri gimana sih penurunannya. Oke, kalau lo belum bisa, gue kasih clue dikit ya. Tapi janji nih, abis gue kasih clue, lo pause terus abis itu apa? Cobain sendiri. Oke, jadi gini. Intinya kan kita mau mencari nilai C ya. Jadi nanti kan C kuadrat sama dengan gitu kan rumusnya kan. Oke. Terus misalkan di sini panjangnya A, terus dari sini ke sini misalkan panjangnya B. Oke. Nah, terus sudut yang diketahui ini ya. Ini adalah sudut gamma.
Oke, kira-kira diapain nih? Nah, kalau ide gue sih gini aja. Jadi kita cari dulu tingginya. Tingginya itu adalah diketahui A, diketahui gamma, berarti di sini A kali apa? Sin gamma. Sip. Berikutnya yang ini diketahui A, diketahui gamma, berarti dari sini ke sini itu adalah A cos gamma. Dari sini ke sini itu adalah B, dari sini ke sini itu adalah A cos gamma, berarti dari sini ke sini bisa kita hitung B dikurangi dengan A cos gamma. Nah, clue-nya sampai di sini aja. Sekarang coba, kira-kira apa nih yang bisa kita pakai di sini untuk mendapatkan hubungan antara C A sin gamma B kurang A cos gamma, ya? Kebayang nggak sih bahwa ini tuh sebenarnya adalah apa sih? Iya, segitiga siku-siku. So, lo stop di sini, cobain terapin persamaan apa? Pitagoras untuk mencari hubungan antara A, C, B, dan gamma. Bisa? Oke, lo pause dulu. Kalau misalnya udah, kita lanjutin lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi gini. Persamaan Pitagorasnya itu adalah pakai warna hitam aja, C kuadrat sama dengan A sin gamma kuadrat, ya. Jadi A kuadrat sin gamma kuadrat. Terus ditambah dengan B min A cos gamma dikuadratin, gitu. Oke, jadi ini C kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat gamma ditambah dengan B kuadrat, nggak usah pakai kurung, B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos gamma ditambah A kuadrat cos kuadrat gamma. Nah, kelihatan nih nyaris, ya. Tinggal ini sama ini kita selesain. Kalau lo masih ingat, sin kuadrat gamma ditambah cos kuadrat gamma itu sama dengan 1. Ini ada di identitas trigonometri. Bukti ini gampang banget. Ya, di sini A, B, C, kalau di sini theta ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau ruas kiri dan ruas kanan gue bagi dengan C kuadrat, A bagi C itu adalah sin kuadrat theta. Ya, A bagi C itu sin. Terus B bagi C itu adalah cos kuadrat theta. C bagi C itu adalah 1. Gampang kan buktiinnya? Nah, karena kita udah tahu bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1, berarti A kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat gamma tambah cos kuadrat gamma, ini adalah A kuadrat kali 1, ya. Jadi kalau gitu ini adalah kuadrat nih. A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos gamma. Udah langsung ketemu rumusnya, cuman melalui 3 step. Gitu, gampang kan? Kita juga nih pakai ini. Jadi soal yang tadi gue ulang lagi. 60 derajat, di sini 36, di sini 24. Ya, yang ditanya X. Nah, ngerjain X, oke, nggak ada masalah. Bahwa dia 24 kuadrat ditambah 36 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 24 kali 36 kali cos 60 derajat, ya udah nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. Nah, tapi jangan langsung dikuadratin. Secara aljabar kita bisa pecah, ya. Pecah, tapi intinya lo pecah menjadi sesuatu yang sederhana. Karena 24 itu adalah 12 kali 2 dan 36 itu adalah 12 kali 3. Oke. Berarti secara aljabar kita bisa tulis ini sebagai berikut. Ini 12 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali 3 kuadrat, ya. Dikurangi dengan 2 kali 12 kali 2 dikali 12 kali berapa? Kali 3 ya. Terus cos 60-nya itu adalah setengah, gitu. Nah, emang kenapa nih 12, 12, 12, 12? Coba perhatiin, ini 12 kuadrat.
pakai warna lain lah biar enak. Ini 12 kuadrat, ini 12 kuadrat. Nah, ini sama ini 12 kuadrat juga kan? Ya nggak? Oke, semua 12 kuadratnya bisa dikeluarin. Set. Nah, ujung-ujungnya yang kita kerjain cuman 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 2 kali 3 kali setengah. Set. Oke. Ini 12 kuadrat dikalikan dengan 4 tambah 9 kurang 6. Ya. 12 kuadrat kali 7. Gitu. Oke. Berarti lo dapat bahwa X-nya itu adalah akar dari 12 kuadrat kali 7. Atau 12 akar 7. Sama aja. Ya. Bisa ya?